Puji Tuhan, ibu-ibu, selamat sore, selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, sebelum itu mari kita berdoa dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena kebaikan dan kemurahan serta anugerah-Mu yang senantiasa kami nikmati Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan Tuhan, penyertaan Allah di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan saat ini kembali kami mau mendengar lagi suara-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan. Mengurapi firman-Mu agar kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh diberkati oleh firman-Mu yang memberikan Tuhan kekuatan dan pengertian bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan kami supaya kami senantiasa layak dan berkenan ada di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, mari kita buka di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyak pelayanan yang ia lakukan di Efesus yang engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya akan beri judul walau ditinggalkan tetap ada dan setia. Kita mengenal Rasul Paulus adalah seorang rasul yang mana di dalam pelayanannya begitu luar biasa. Dia memberitakan Injil dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, bahkan ke negara-negara yang lain. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, saudara, semuanya tidak mulus seperti jalan tol, tetapi ada banyak hal yang ditemui, ada banyak penderitaan yang dia alami di dalam melayani Tuhan. Sebab itu di dalam suratnya yang kedua ini kepada Timotius, kita tahu bahwa Timotius itu adalah anak didik atau anak rohani, anak kesayangan daripada Rasul Paulus. Sebab di usianya yang masih muda, dia boleh melihat bagaimana Timotius itu
melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kalau kita lihat perbedaan daripada Rasul Paulus dan Timotius, di mana Rasul Paulus dia berasal dari orang yang tidak percaya kepada Kristus atau kepada Yesus. Dan kemudian dia dipanggil oleh Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan, dan dia boleh setia melayani Tuhan. Sedangkan Timotius adalah, boleh dikata dia adalah dari lahir sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Karena dia bertumbuh dari imannya, dari omanya Louis, kemudian diturunkan kepada ibunya Eunice. Ya. Artinya dia menjadi anak Tuhan yang sejati, setia dari keturunan ilahi, yaitu keturunan di mana omanya, ibunya adalah anak-anak Tuhan yang setia. Di sini, tetapi kita lihat bagaimana Paulus ketika dia mengenal Tuhan, hidupnya berubah dan dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa melihat imannya luar biasa. Sebab itu apa yang dia alami, dia nasihatkan kepada Timotius sebagai anak didiknya. Dikatakan walau ditinggalkan, ya, ada banyak orang-orang yang sudah dilayani dengan Paulus. Bahkan ada banyak yang sudah diajar oleh Paulus, tetapi mereka meninggalkan Paulus. Dan kita tahu saat Rasul Paulus menulis surat ini, Rasul Paulus sedang ada di penjara. Sebab itu dia menulis surat, begitu rindunya dia ingin bertemu dengan Timotius. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana di dalam ayat yang ke-11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Ya. Ini jabatan yang tidak mudah, saudara. Tidak semua orang dipanggil untuk memberitakan Injil. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi guru. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi rasul. Tetapi kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus, ya, dan dia menyadari hal itu. Sebab itu di ayat yang ke-9 dikatakan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dari kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Artinya secara rohani Rasul Paulus mengerti bahwa panggilan yang diberikan kepada Paulus itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Sekalipun di dalam pelayanannya dia banyak kali menderita. Bahkan di pasal ini dia menjelaskan bagaimana orang-orang yang sudah dekat dengan dia, orang-orang yang dilayani itu meninggalkan dia. Meninggalkan dia. Bahkan ada yang menolak dia, ada yang memfitnah dia. Sehingga sebagai manusia dia sangat menderita. Tetapi dia menyadari panggilan itu. Di ayat yang ke-15 dikatakan, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Artinya kalau dia sudah menyebutkan nama Figelus dan Hermogenes, ini adalah orang yang dekat dengan dia. Yang sudah sama-sama mungkin melayani, yang mungkin sama-sama ya berjuang, tetapi
dia meninggalkannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di dalam perjalanan pengiringan iman kita kepada Tuhan, ada banyak kali juga kita ditinggalkan. Mungkin yang selama ini mungkin kita sama-sama beribadah, sama-sama melayani, bisa saja kita ditinggalkan. Dan ini bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi di rumah, tetangga, atau di gereja, di dalam pelayanan kita. Tetapi Rasul Paulus di sini mengatakan dia menyadari panggilan Tuhan. Sebab dia tahu bahwa apa yang dia lakukan, dia menyadari bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dia. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Artinya panggilan kudus. Kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Kalau dia sudah mempercayakan kita satu pelayanan, satu pekerjaan Tuhan, biarlah itu kita menyadari bahwa semua itu adalah panggilan daripada Tuhan yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Artinya bahwa perjalanan kehidupan Paulus itu, dia menyadari apa yang dia lakukan itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan saya dan saudara juga, kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, biarlah kita menyadari bahwa panggilan Allah terhadap kehidupan saudara dan saya semuanya karena kasih karunia Tuhan dan sudah ditetapkan sebelum permulaan zaman. Di dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-1, coba kita lihat di sana. Yesaya 49 ayatnya yang ke-1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah bangsa-bangsa jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Artinya bahwa kehidupan saudara dan saya semua sudah dirancang oleh Tuhan. Bahwa kehidupan Rasul Paulus, dia menjadi pelayan Tuhan, bahkan yang tadinya tidak percaya sama Tuhan lalu menjadi hamba Tuhan. Sekalipun di dalam pelayanannya, di dalam pengiringannya, di dalam pemberitaan Injilnya, ada banyak kali dia menderita. Tetapi kembali dia menyadari panggilan itu. Bahwa Tuhan telah memanggil dia sejak dari kandungan. Artinya kehidupan saya dan saudara, kalau kita boleh menjadi anak Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita harusnya bersyukur dan berbangga hati. Sebab kita sudah dirancang oleh Tuhan sejak dari kandungan ibu kita. Puji Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-18. Di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi saudara, kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi miliknya, untuk menjadi umat ketebusannya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab dikatakan
supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu memiliki pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang kudus. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk dibawa hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam kebenaran, agar kita boleh menikmati janji kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di sini dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa. Jadi kuasa Tuhan itu luar biasa, saudara. Agar kita mau mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, yang sudah menyelamatkan saudara dan saya lewat pengorbanannya di kayu salib. Ini yang menjadi kekuatan iman daripada Rasul Paulus, sebab dia menyadari panggilannya. Sekalipun di dalam pelayanannya di sini dikatakan dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat, orang-orang yang sudah dilayani, bahkan juga mungkin itu jemaatnya. Tetapi dia rasakan bahwa walau ditinggalkan, dia tetap ada dan setia. Dia tetap ada melayani Tuhan. Dia tetap ada setia melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang di ayat yang ke-11 tadi dikatakan, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Memang mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak semua kita dipercayakan untuk menjadi pemberita Injil atau penginjil atau pengkhotbah ataupun guru atau rasul. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan kudus. Untuk apa? Untuk kita boleh menikmati kemuliaan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita, manakala kita tetap setia dan taat akan panggilan itu. Menjadi anak-anak yang setia dan taat. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu lebih dari segala-galanya. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-12, di sini dikatakan, itulah sebabnya aku menderita. Semuanya ini tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara kan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Wow, luar biasa iman daripada Rasul Paulus ini. Ya. Ini menjadi teladan, sebab itu dia sampaikan kepada Timotius. Dia nasihatkan kepada Timotius ini untuk tetap bertekun di dalam iman, untuk tetap teguh di dalam melayani Tuhan. Ya. Memang tidak mudah dan sulit. Banyak penderitaan yang dialami. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena dia tahu bahwa Allah yang disembah, Allah yang diberitakan itu, dia percaya dan yakin bahwa Dia berkuasa. Artinya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan membela dia. Tuhan akan menolong dia, sebab dia menyadari panggilan Allah yang kudus itu. Karena panggilan Allah itu tidak sembarangan, saudara. Kalau kita sudah dipercayakan oleh Tuhan, biarlah kita mau melakukannya dengan setia. Mungkin kita, itu kan Rasul Paulus.
Tetapi firman Tuhan ini kembali mengingatkan saudara dan saya untuk kita terus belajar taat dan setia kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Kalau kita perhatikan Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang besar, dia boleh mengalami hal-hal yang sukar, hal-hal yang tidak dilakukan, hal-hal yang jahat yang dia tidak lakukan, tetapi dia difitnah, dia ditolak, dan itu sangat menyakitkan sebagai manusia. Tetapi kembali dia menyadari panggilan itu. Karena dia percaya bahwa Allah berkuasa memelihara apa yang dipercayakan hingga pada hari Tuhan. Ya. Jadi betapa hebatnya Rasul Paulus ini. Saya pikir-pikir ketika saya belajar ini, saudara. Jujur kemarin saya sampai meneteskan air mata. Karena saya melihat ini posisi yang tidak mudah, ya. Tidak mudah. Mungkin kalau dia bisa berbicara, aduh, melayani Tuhan kok seperti ini. Tetapi Rasul Paulus tidak mengatakan hal itu. Dia justru menyadari akan panggilan Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia begitu yakin bahwa Allah yang disembah itu berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadanya. Sehingga walaupun ditinggalkan oleh banyak orang, tetapi dia tetap setia. Walaupun dia difitnah dengan apa yang dia tidak lakukan, tetapi dia tetap setia. Dia tetap setia di dalam panggilannya. Oh, luar biasa, saudara. Puji Tuhan. Dan ayatnya yang ke-13. Kita lihat di sana. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi kembali Rasul Paulus itu mengingatkan kepada Timotius, pegang segala sesuatu yang telah diajarkan sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Artinya ketika di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, banyak hal yang kita temui, tetapi di sini dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Pengalaman Rasul Paulus melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan di dalam penginjilannya, kembali dia selalu berpaut kepada firman. Kepada firman yang menjadi ajaran yang sehat. Ajaran rohani yang sehat, yang membuat iman kita selalu kuat di dalam Tuhan. Sebab itu saudara, menjadi anak-anak Tuhan harus mengerti kehendak Tuhan, harus mengerti firman Tuhan. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Kembali ketika kita mengalami sesuatu persoalan, kembali kepada firman. Belajar kembali kepada firman.
Sebab itulah yang diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu pelajaran yang sehat di dalam iman dan kasih. Kembali, di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi iman dan kasih itu harus berjalan bersama-sama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dengan itu kita menjadi kuat. Menjadi kuat, saudara. Karena dunia ini semakin hari, di hari-hari yang terakhir ini, saudara, luar biasa. Tetapi kita mulai belajar kepada Rasul Paulus. Ya, memang tidak mudah. Tetapi imannya yang diajarkan kepada Timotius, dinasehatkan kepada Timotius. Dan biarlah itu juga dinasehatkan kepada saudara dan saya pada saat ini. Untuk kita terus beriman sungguh di dalam kasih kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dikatakan, peganglah segala sesuatu yang engkau telah dengar. Artinya kita pegang nasihat firman. Ya. Kita pegang ajaran firman. Karena ajaran firman dan ajaran nasihat firman itu adalah berasal daripada Tuhan. Sebagaimana dikatakan harus melakukannya di dalam iman dan kasih. Jadi iman dan kasih. Untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, harus ada iman dan kasih. Itu yang paling ditekankan. Jadi kalau kita melayani Tuhan sebagai anak Tuhan tidak punya kasih, tidak punya iman, ya, hanya kita merasa wah kita sudah hebat. Jangan, saudara. Kita belajar kepada Rasul Paulus ini untuk merendahkan diri, bahwa sekalipun dia besar, ya, sebagai rasul, tetapi dia merendahkan diri karena dia melihat bagaimana panggilan Allah di dalam kehidupannya untuk menyampaikan kebenaran Allah itu. Banyak hal yang dia temui tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi kembali dia katakan biarlah dilakukan itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Yang ayat ke-14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Percaya artinya harta yang indah. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tinggal di dalam hati kita. Sebab itu kita pelihara hati kita ini selalu kudus. Sebab Roh Kudus akan tinggal di dalam hati yang taat, di dalam hati yang kudus. Haleluya, haleluya. Di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, harta yang maksud di sini adalah harta rohani. Ya, kita memang masih ada di dunia, kita masih perlu harta, ya. Artinya kebutuhan-kebutuhan jasmani. Misalnya kalau di dalam rumah mungkin ada peralatan rumah tangga, ya, ada kompor untuk memasak. Kita ibu-ibu suka memasak, jadi kompor itu paling penting, ya.
Saya kira di dalam rumah tangga itu penting karena ya kita nggak bisa makan kalau nggak masak ya. Tetapi yang di sini dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta duniawi tidak bisa dibawa kemana-mana, saudara. Harta duniawi itu ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita nggak bisa bawa. Kita punya kulkas, kita punya TV, kita punya meja makan, kita punya kursi tamu, sofa, atau apapun benda-benda yang mahal, benda-benda yang berharga, tidak bisa kita bawa. Tetapi harta yang di surga artinya di sini karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika harta di surga itu artinya harta firman Allah. Jika firman Allah itu ada di dalam hati kita, maka dimanapun kita pergi dan berada, maka harta itu pun ada di dalam hati kita. Ketika kita mengalami sesuatu, jika harta atau harta rohani, firman Allah itu adalah di dalam hati kita, maka firman itulah yang akan mengingatkan saudara dan saya. Untuk apa? Untuk hidup takut akan Tuhan. Harta surgawi itulah yang akan membawa kita hidup di dalam kebenaran Allah. Sebab firman itulah yang mendidik saudara dan saya. Firman itulah yang mengingatkan saudara dan saya. Kita bukan lagi manusia duniawi, tetapi kita adalah manusia rohani. Sebab itu Tuhan Yesus di sini mengingatkan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya bukan berarti kalau kita punya berkat, kita tidak membeli apa yang diperlukan. Tetapi karena barang-barang duniawi itu semuanya fana. Ya. Dikatakan di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Nggak ada barang yang nggak bisa rusak, pasti bisa rusak. Bahkan juga bisa diambil dengan pencuri. Tetapi kalau kita memiliki harta di surga, artinya perbuatan baik kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, itu merupakan harta yang kita kumpulkan. Pelayanan-pelayanan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan, bahkan firman yang kita terima itu kita simpan di dalam hati kita, maka itulah harta rohani. Sehingga dimanapun hatimu berada, engkau selalu ingat akan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, engkau akan ingat firman Tuhan. Sehingga hidup kita hidup di dalam kebenaran Allah. Oh haleluya. Dan ini yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Ya. Sekalipun Rasul Paulus merasa bahwa banyak orang-orang yang meninggalkan dia dan menolak dia, tetapi dia tetap setia dan dia tetap ada di dalam pelayanannya. Dia tetap tinggal di dalam pelayanannya. Dia terus mengajar, dia terus memberitakan firman. Sebab firman itulah yang membawa dia untuk terus kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 37 ayatnya yang ketiga, kita lihat. Dia percaya hanya kepada Tuhan. Mazmur 37. Ayatnya yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya, tadi harta di surga, salah satunya ya melakukan perbuatan yang baik. Beribadah, melayani Tuhan. Diamlah di negeri dan berlakulah setia.
Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi iman dan kasih kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, dan di sini tadi dikatakan ya kita diingatkan untuk memiliki harta rohani, yaitu firman dan Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diam di negeri dan berlaku setia. Inilah yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, sekalipun banyak orang yang meninggalkan dia, tetapi dia tetap ada dan setia untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita kembali di dalam 1 Timotius, 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-13. Yang ke-15, maaf. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Saudara, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa pelayanannya yang ada di Asia Kecil, bahkan orang-orang yang ada di sana berpaling meninggalkan Rasul Paulus, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ya, orang-orang yang melayani bersama-sama, bahkan orang ini yang dilayani. Tetapi dia hanya Rasul Paulus katakan, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hati. Ada orang yang meninggalkan, mungkin ada banyak orang yang meninggalkan Rasul Paulus. Tetapi ada saja yang Tuhan kirim, atau ada saja yang Tuhan beri, keluarga yang memperhatikan Rasul Paulus. Mungkin sudah banyak isu-isu yang terjadi, ya. Ada banyak mungkin fitnahan-fitnahan yang disampaikan. Tetapi keluarga ini, Onesiphorus ini, dia tidak terpengaruh. Dia tetap menghargai Rasul Paulus sebagai guru, sebagai rasul, sebagai pemberita Injil. Dia menghormati. Sehingga apapun yang terjadi dengan orang-orang di sekelilingnya, dia tidak peduli. Sebab dia tetap tinggal di dalam kasih, di dalam iman, di dalam pengajaran yang sehat. Sehingga keluarga ini, sekalipun mungkin orang bilang, oh ngapain kamu pergi ke sana, nengok Rasul Paulus di penjara. Tetapi dia tidak peduli karena dia punya kasih. Dia punya iman. Bahwa apa yang disampaikan oleh orang itu dia tidak percaya. Dia tahu pendirian daripada Rasul Paulus. Dia tahu bagaimana keadaan Rasul Paulus. Sehingga di sini Rasul Paulus berdoa, kiranya Tuhan mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Di saat keterpurukannya, di saat tidak ada orang yang mau dekat dengan dia, meninggalkan dia, tetapi Tuhan pakai Onesiphorus dan keluarganya untuk datang dan mengasihi Rasul Paulus. Artinya saudara, ketika orang lain meninggalkan engkau, mungkin ada banyak hal yang disampaikan.
Tetapi Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu apa yang engkau lakukan. Dan Tuhan tidak tinggalkan. Sebab itu, itulah rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Bahkan kepada keluarga Onesiforus ini. Untuk dia terus datang kepada Rasul Paulus. Memberikan semangat, memberikan kekuatan. Ya. Dan Rasul Paulus mendapatkan kekuatan. Sehingga Rasul Paulus berdoa, kiranya Tuhan memberikan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus. Jadi saudara, ada pelajaran rohani yang luar biasa. Ya. Ada rahasia Tuhan yang luar biasa kita boleh terima pada sore hari ini. Sekalipun orang meninggalkan kita. Sekalipun orang menfitnah kita. Jangan kita marah. Tetapi kita mau berdoa. Kita mau mendoakan. Supaya kita tetap bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Rasul Paulus tahu apa yang dikerjakannya. Bahwa panggilannya, panggilan yang kudus. Saudara dan saya boleh menjadi anak Tuhan. Satu berkat yang luar biasa. Dan biarlah kita mau menaruh harta rohani di dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu kita berjalan dengan firman Allah. Taat kepada firman Allah dan lakukanlah yang baik. Sebagaimana Tuhan adalah kasih. Dan biarlah kita di dalam kehidupan saudara dan saya memiliki kasih dan iman di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun banyak orang meninggalkan, tetapi kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita tetap setia melayani Tuhan. Sebab manakala kita setia, ada berkat rohani, yaitu mahkota kehidupan. Manakala kita saatnya telah tiba, dipanggil oleh Tuhan. Ada berkat yang menjadi bagian kita, yaitu berkat hidup kekal bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagimu ya Bapa. Sungguh ajaib Engkau, luar biasa firman-Mu untuk mengajar kepada kami agar kami tetap mengasihi Engkau. Kami tetap beriman kepadamu. Sekalipun di dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang kami alami. Ada penderitaan-penderitaan yang kami alami. Bahkan seringkali orang meninggalkan kami. Tetapi biarlah kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Asalkan hidup kami tetap setia kepada Engkau. Tetap melakukan hal-hal yang baik. Melakukan akan firman-Mu dan taat kepada Engkau. Maka rahmat, kasih karunia dan anugerah-Mu boleh menjadi bagian kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Di mana dunia yang semakin hari semakin jahat dan sukar. Tetapi biarlah harta rohani itu menjadi bagian kami. Manakala firman-Mu yang senantiasa ada di dalam hati kami, Allah Roh Kudus yang menguasai kehidupan kami, maka kami boleh melihat Tuhan penyertaan dan pemeliharaan-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami masih jauh dari sempurna, tetapi kami bersyukur bahwa firman dan Roh Kudus-Mu itulah yang menyempurnakan kehidupan kami hari lepas hari untuk semakin berkenan di hadirat Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau buat firman-Mu yang indah, yang memberikan kekuatan baru bagi kami, untuk kami lebih mengerti akan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, untuk kami setia dan taat, hidup di dalam kasih dan iman kepada Engkau ya Tuhan, sebab Engkaulah yang menyelamatkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dan saat ini kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah pengurapan yang dari Allah terus turun atas mereka, dan Engkau memberkati mereka di dalam ladang-ladang pelayanan mereka, agar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Engkau memberkati mereka semua. Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala kami bersama anak cucu mantu Tuhan di dalam melayani Engkau. Biarlah Engkau memberkati mereka semua sebagai orang tua rohani. Kami tahu Tuhan Yesus tidak mudah untuk mengembalakan domba-domba yang ada, tetapi anugerah dan kemurahan kasih setia Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Kesehatan yang sempurna Engkau limpahkan, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa kepadamu buat sidang jemaat-Mu yang ada di GPDI Polonia. Biarlah Engkau memberkati kami semua untuk tetap setia beribadah dan melayani Engkau. Bahkan juga Tuhan, kalau ada saudara-saudara kami yang sakit, mari Engkau menjamah mereka dan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Bahkan juga yang ada di dalam berbagai pergumulan, Tuhan Yesus, mari Engkau buka jalan, sehingga kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu mendengar kami, menolong kami, dan memberkati kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami juga Engkau berkati, baik dari tingkat presiden sampai yang paling bawah. Engkau memberkati. Bahkan juga Tuhan, biarlah virus corona yang melanda muka bumi ini, biarlah hanya Tuhan yang dapat menghalaunya. Dan kami percaya kuasa Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.